Halo Bray, kembali lagi di GapTech.id dan setelah beberapa hari ini, beberapa minggu ini bahkan, dan kayaknya hampir sebulanan ini deh, itu rentetan dari komponen-komponen PC desktop baru bermunculan, terutama di kartu grafis. Akhirnya gue baru berkesempatan lagi untuk ngebahas laptop gaming nih. Kebetulan ada dua laptop yang ada di studio ini dan kayaknya gue bahas sekaligus aja jadi satu, karena sebenarnya Predator Helios Neo 16 itu gue udah sempat bikin reviewnya, tapi setelah gue melihat laptop yang satu ini, yaitu adalah Legion Slim 5 16i-RH8, gue ngecek harganya itu sama persis seperti Helios Neo 16 di marketplace. Harganya sama-sama di 22.999.000. Dari situ gue langsung kepikiran, apa gue bandingin aja langsung ya, karena sepertinya level dari kedua laptop ini juga berada di posisi yang sama dan secara konfigurasi juga dia mirip-mirip. Tapi mana yang jauh lebih baik dan siapa tahu bisa jadi referensi juga buat kalian, silahkan tonton video ini dan kita bakalan ngebandingin antara Acer Predator Helios Neo 16 dan juga Legion Slim 5 dengan seri 16i-RH8. Kalau kita bicaranya soal desain, memang desain ini apalagi soal tampilannya gua rasa bakalan sangat-sangat subjektif ya. Ada yang senangnya laptop yang kelihatan heboh, bulky, ada juga yang senangnya laptop yang kelihatannya itu memang slim, habis itu dia kelihatannya clean, gak banyak embel-embel macam-macamnya. Sebenarnya untuk Predator Helios Neo 16 ini dia udah kelihatan jauh lebih stealth daripada desain-desain sebelum-sebelumnya. Tapi untuk Predator Helios Neo 16 ini memang masih mengadopsi desain yang bulky. Bezel bagian bawahnya itu masih tebal, menyebabkan dimensi dari Predator Helios Neo 16 ini memang masih lebih besar daripada si Lenovo Legion Slim 5. Dan beratnya pun memang lebih berat si Acer Predator Helios Neo 16 ya, ada di angka 2,6 kg. Sementara untuk Lenovo itu ada di angka 2,4 kg. Jadi kalau kita ngukurnya hanya dari segi dimensi dan juga bobotnya, tentu di sini Legion Slim 5 lah yang unggul ketimbang si Predator Helios Neo 16. Nah, kalau ngukur di bagian keyboard dan juga touchpadnya, jujur gue di sini agak bingung dengan kedua laptop ini, karena dua-duanya sama-sama mengadopsi keyboard full size dan gak ada yang dipangkas-pangkas juga. Tapi kalau kita bicara rapihan mana layoutnya, Predator punya layout yang jauh lebih rapih, karena untuk arrow key-nya itu dia nggak sampai lompat ke area luar ya, ke area bawahnya gitu. Sementara kalau kita ngelihat si Lenovo, memang dia layoutnya itu jadi kayak luber gitu untuk arrow key-nya, demi menjaga ukuran arrow key yang tetap besar. Sementara di Acer Predator itu dia masih tetap bisa setara gitu, lurus dari atas sampai ke bawah. Kalau untuk touchpadnya di sini, kalau gue perhatiin touchpadnya itu sama-sama lebar, tapi untuk Predator juga itu lebih tinggi. Di bagian I/O-nya untuk Predator Helios Neo 16 dia punya dua kali USB-C Thunderbolt 4, satu kali USB-A 3.2 Gen 1, satu kali USB-A 3.2 Gen 2 juga, ada micro SD reader, HDMI 2.1, GB Ethernet dan juga audio jack combo. Sementara untuk Lenovo Legion Slim 5 dia sama-sama punya dua kali USB-C 3.2, tapi ini masih Gen 2, belum mendukung Thunderbolt. Lalu ada dua kali juga USB-A 3.2 Gen 2, jadi nggak ada yang Gen 1-nya, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet, card readernya itu yang versi SD card, dan ada audio jack combo juga. Jadi di bagian I/O, Predator kali ini juga lebih unggul karena dari segi kemampuan dia udah punya dukungan untuk Thunderbolt 4, sementara Lenovo Legion Slim 5 belum punya dukungan untuk Thunderbolt 4. Jadi kalau misalkan kalian consider banget dengan port USB-C yang kencang bahkan sampai Thunderbolt 4, gua rasa pilihannya ya si Predator Helios Neo 16 ini. Lalu di bagian layarnya, keduanya punya ukuran yang sama juga, sama-sama di 16 inch dengan resolusi yang sama di 2560 x 1600. Tapi untuk Acer Predator Helios 16 dia menggunakan panel IPS dengan refresh rate 165 Hz dan tingkat kecerahannya itu di 500 nits. Punya dukungan G-Sync, ada Advanced Optimus juga, dan untuk color gamutnya ada di angka 100% sRGB. Sementara itu untuk Lenovo Legion Slim 5
Dia pakai panel IPS tapi tingkat kecerahannya ada di 400 nits. Sama-sama punya dukungan G-Sync tapi udah ada Dolby Vision dan udah dikalibrasi menggunakan X-Rite. Color gamutnya juga sama-sama di 100% sRGB. Tapi kalau kita bicaranya komponen inti seperti CPU, GPU, memori, storage, apakah keduanya ini cukup berimbang atau salah satu ada yang unggul? Mari kita coba cek. Untuk Acer Predator Helios Neo 16 dia menggunakan Intel Core i7-13700HX. Sementara Legion Slim 5 itu menggunakan Intel Core i7-13700H. Seri HX dan seri H pada Intel Core i7-13700 series ini sebenarnya adalah CPU yang berbeda. Jadi bukan tuningan power limit doang, tapi yang HX ini punya jumlah core dan thread lebih banyak. Jadi sebenarnya secara spesifikasi di atas kertas itu si Acer Predator udah pasti bakalan lebih unggul. Tapi ingat, jumlah core lebih banyak belum tentu lebih kencang kalau brand dari laptopnya itu ngetuningnya juga nggak beres. Karena beberapa laptop ada yang ngasih powernya jadinya rendah banget dan akhirnya CPU-nya sama-sama pelan. Untuk GPU keduanya menggunakan RTX 4060 8GB ya versi laptop dengan TGP yang juga besar, bahkan Acer mengklaimnya 140 watt, tapi si Lenovo itu mengklaimnya di 125 watt. Jangan khawatir karena RTX 4060 laptop sebetulnya itu maksimalnya ada di sekitar 100 sampai dengan 110 watt aja ketika dikasih beban yang sangat-sangat tinggi. Mungkin kalau di stress test bisa tembus di 120 watt sekian, tapi sebenarnya aktualnya nggak bakalan jalan segitu kok. Untuk memori dua-duanya ini menurut gua masih agak kurang di level ini karena dua-duanya punya memori 16GB DDR5 dual channel. Tapi kalau kita bicaranya rating speed, di sini Lenovo lebih unggul karena dia menggunakan memori dengan rating 5600 MHz sementara Acer menggunakan memori dengan rating 4800 MHz. Tapi yang pasti keduanya dari segi kapasitas untuk di level ini seharusnya udah pakai 32GB. Untuk storage si Acer Predator Helios Neo 16 ini udah dikasih NVMe PCIe Gen 4 1TB dengan speed yang juga bukan abal-abal NVMe SSD-nya. Dan ini udah 3D nanti LC, jadi speednya juga udah kenceng, sekuensialnya udah bisa 7GB per second. Si Lenovo juga sama bagusnya untuk NVMe SSD-nya. Sayangnya Lenovo Legion Slim 5 ini diberikan SSD dengan kapasitas 512GB, setengah dari Acer Predator Helios Neo 16. Jadi di kelas ini kayak berasa nanggung aja gitu, masih dapat storage di 512GB. Ditambah lagi bagian memorinya juga masih 16GB doang si Lenovo ini. Dan untuk webcam, di sini gue harus mention juga semuanya karena untuk Lenovo ini webcamnya dia lebih bagus, resolusinya lebih tinggi di 1080p. Sementara Predator Helios Neo 16 ini webcamnya masih 720p. Padahal ya Predator itu udah di kelas yang flagship kan ya. Cuma mungkin karena ini adalah laptop gaming, jadi kayaknya si Acer nggak terlalu mempermasalahkan soal webcam. Kalau kalian juga punya perspektif kayak gitu, kalian nggak bakalan bermasalah sama laptop ini. Tapi kalau kalian gincer sekalian dengan webcam yang bagus, gua rasa kalian bisa consider untuk mempertimbangkan si Lenovo Legion Slim 5. Opsi upgrade di sini keduanya seimbang ya, sama-sama punya 2 slot SODIMM DDR5 up to 32GB dual channel dan bisa support 5600 MHz dan punya 2 slot M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD. Tapi ingat, yang ini udah 1TB bawaannya, yang ini itu masih 512GB. Kalau kita bicaranya utilities, sebetulnya dari segi utilities ini lebih lengkap di Lenovo Vantage daripada Predator punya. Predator punya tuh UI-nya memang mudah dipahami ya, gampang gitu klik-kliknya, intuitif lah gitu. Tapi dari segi kelengkapan sebetulnya Lenovo Vantage itu lebih lengkap. Dia udah support discrete GPU only di sini. Abis itu juga ada indikator battery health, abis itu ada overnight battery charging mode. Tapi emang bagian UI-nya itu agak sedikit ngebingungin menurut gua. Karena ketika lu masuk ke menu bagian dalam-dalamnya, lu kayak berasa lagi baca website dengan berita-beritanya gitu loh, dan informasinya jadinya agak membingungkan. Sementara untuk Acer itu memang mudah dipahami. Seperti laptop gaming kebanyakan yang UI-nya itu udah sangat-sangat gaming sekali sehingga mempermudah kalian juga untuk menggunakan si Predator Sense ini. Dan bagaimana performance dari kedua laptop yang bakalan gue bandingin ini? Nah, disclaimer dulu, untuk perbandingannya gue bakalan bandingin dengan mode paling kencangnya. Jadi either itu namanya mode turbo atau itu namanya mode performance, pokoknya yang paling mentok, untuk ngecek potensi performance dari kedua laptop ini tuh seperti apa. Dan untuk perbandingannya gue nggak ngasih unjuk side by side laptopnya ya, karena ribet juga sebenarnya. Jadi yang gue kasih seperti biasa adalah hasil capture dari kedua laptop ini. Oke?
Itulah sebabnya kenapa gue kasih hasil capture-nya biar kalian tahu sebenarnya ini tuh gambarnya oke apa enggak, habis itu frame rate-nya dapat berapa. Karena kalau direkam langsung ke laptopnya itu kalian bisa aja ditipu, padahal sebenarnya gue nggak pakai settingan yang sama gitu kan. Makanya hasilnya semuanya dari game capture. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari analisis temperatur versus power yang di-deliver sama CPU dan juga GPU-nya. Yang kalian lihat ini adalah hasil stress test dengan Cinebench R23 yang warna hijau itu dari Acer Predator Helios Neo 16 dan yang warna merah itu dari Lenovo Legion Slim 5. Kalau kita lihat di sini, itu CPU temperatur untuk Acer Predator Helios Neo 16, dia sempat nyentuh di TJ Max alias 100 derajat Celcius ya. Tapi dalam waktu sekitar 1 menit dia udah mulai turun dan temperaturnya itu dijaga bener-bener adem di bawah 80 derajat. Ada spiking tipis di sekitar 85-90 derajat, tapi itu cuma sesekali aja. Sementara untuk Lenovo Legion Slim 5 itu dia temperaturnya dijaga benar-benar di sekitar 95 derajat Celcius, yang berarti CPU temperaturnya itu jauh lebih tinggi. Tentu ini berkat adanya 3D Aeroblade Fan generasi kelima dari si Acer Predator ya, ditambah lagi dengan liquid metal dari bawaan laptop ini. Apakah temperatur yang rendah dari Predator Helios Neo 16 ini memberikan power CPU yang rendah juga? Jawabannya ternyata enggak, karena di bagian atas itu chart yang kalian lihat masih bisa kasih power yang sustain di atas 100 watt. Ini bener-bener luar biasa berarti coolingnya. Lenovo Legion Slim 5 dengan CPU temperatur yang hampir nyentuh ke TJ Max, dia cuma bisa deliver power di sekitar 80 watt aja. Jadi 100 watt lebih itu hanya terjadi ketika turbo boost-nya aktif, setelahnya dia hanya jalan di sekitar 80 watt. Lalu kita lompat ke bagian GPU-nya ya. Nah, untuk GPU-nya ini di Lenovo Legion Slim 5 juga temperaturnya lebih tinggi. Dia udah sempat nyentuh di angka 85 derajat Celcius. Dan ini GPU temperatur ya, belum melihat GPU hotspot atau memory junction temperaturnya. Tapi di Acer Predator Helios Neo 16, ini untuk GPU temperaturnya masih relatif aman di 75 derajat Celcius aja saat 100% full load menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra Looping. Untuk GPU powernya yang di-deliver itu kurang lebih seimbang ya, sekitar 110 watt. Memang ada spiking ke 130 watt, tapi sebetulnya RTX 4060 memang limitnya ada di angka segini. Lalu bagaimana ketika bermain game untuk pembagian power? Di sini untuk Acer Predator Helios Neo 16 untuk CPU temperatur ketika bermain game Shadow of the Tomb Raider itu dia memang lebih adem ya, tapi di ujung-ujungnya itu sempat lebih tinggi dan sempat nyentuh hampir ke 95 derajat Celcius. Sementara untuk Lenovo Legion Slim 5 itu dia di awal-awal udah langsung nyentuh ke TJ Max di 100 derajat Celcius, lalu setelahnya baru dia bisa maintain di sekitar 80 sampai dengan 85 derajat Celcius. Sementara untuk GPU-nya, di sini barulah GPU dari Acer Predator Helios Neo 16 itu lebih tinggi temperaturnya, tapi itu pun belum mencapai angka 85 derajat Celcius. Bagaimana dengan performance-nya? Untuk performance CPU di sini jelas banget bahwa Predator Helios Neo 16 memberikan performance CPU yang jauh lebih kencang dan jauh lebih konsisten dengan multicore di angka 20.000 lebih untuk Cinebench R23. Lenovo Legion Slim 5 memberikan performance yang juga konsisten, tapi performance-nya belum bisa ngejar untuk Predator Helios Neo 16. Predator Helios Neo 16 di sini jadinya lebih cocok apabila kalian memang menginginkan laptop yang kuat untuk 3D rendering dengan kemampuan multicore yang jauh lebih baik daripada si Lenovo Legion Slim 5. Seturun-turunnya performance-nya itu masih tetap berada di atas si Lenovo Legion Slim 5 ini. Jadi apapun software yang kalian pakai, selama itu, apalagi itu untuk kemampuan multicore, seharusnya Predator Helios Neo 16 itu akan jauh lebih unggul jadinya. Kalau kita bicaranya kemampuan GPU, jika dicek melalui 3D Mark Firestrike, di sini Lenovo Legion Slim 5 memang agak sedikit lebih tinggi. Yang berarti tuningnya itu untuk Lenovo di sini jauh lebih beres untuk GPU-nya. Wajar kalau misalkan temperaturnya tadi untuk GPU jadi lebih tinggi karena sepertinya performance GPU-nya di sini di-push ya. Tapi perbedaannya ternyata nggak segitunya jauh dengan Predator Helios Neo 16. Lalu untuk 3D Mark Time Spy juga kurang lebih seperti itu. Perbedaannya tipis, tapi Lenovo Legion Slim 5 di sini jauh lebih unggul. Kita langsung aja lompat ke game deh ya, dan semua tes game di sini menggunakan resolusi 1080p karena RTX 4060 menurut gua lebih cocok di resolusi ini. Untuk Cyberpunk 2077, untuk Predator Helios Neo 16 rata-rata FPS yang didapat itu ada di angka 84, sementara untuk Lenovo Legion Slim 5 ada di angka 85 rata-rata FPS-nya. Nggak terlalu jauh dan masih bisa dianggap ini performance yang identik lah.
Meskipun di benchmark sintetik tadi memang lebih kenceng di Lenovo Legion Slim 5 ya, dan di sini juga memang kelihatan bahwa di Lenovo Legion Slim 5 itu sedikit lebih kenceng. Tapi berbeda ketika gue ngetes Death Stranding, karena pas gue jalanin Death Stranding, Predator Helios Neon 16 itu jauh lebih unggul dengan rata-rata FPS di 173. Sementara Lenovo Legion Slim 5 di sini nggak menunjukkan performance yang konsisten, karena justru di game ini selisihnya bahkan lebih dari 20 FPS. Game selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini, Predator Helios Neon 16 unggul 10 FPS dengan rata-rata 96. Lenovo Legion Slim 5 mendapatkan rata-rata di 86 FPS. Jadi konsentrasi lotnya ini menurut gua kayaknya di Lenovo Legion Slim 5 masih kurang begitu oke. Karena ketika gua ngecek di Hogwarts Legacy, itu Lenovo Legion Slim 5 sebetulnya unggul walaupun hanya unggul 2 FPS. Jadi memang GPU-nya itu seakan-akan dipush sebegitunya kenceng sehingga mendapatkan performance yang nggak well balanced gitu. Nah, untuk Predator Helios Neon 16 di sini mendapatkan rata-rata di angka 83 FPS. Selanjutnya juga di Horizon Zero Dawn, di sini Predator Helios Neon 16 menunjukkan performance yang konsisten ya, jadi nggak mental-mentul, nggak naik turun gitu, meskipun RAM-nya sama-sama di 16 GB dan bahkan di Predator Helios Neon 16 itu masih 4800 MHz. Di Lenovo Legion Slim 5 itu rata-rata FPS yang didapat masih ada di angka 107 aja. Berbeda cerita ketika kita mainin Starfield, di sini Lenovo Legion Slim 5 itu memang lebih unggul. Tapi lebih unggulnya hanya 3 FPS dari 111 FPS, yang berarti perbedaannya benar-benar minor sekali dan masih bisa dianggap imbang. The Last of Us Part 1 di sini Lenovo Legion Slim 5 juga lebih unggul 2 FPS dari Predator Helios Neo 16. Jadi meskipun GPU-nya itu dipush abis-abisan sama si Lenovo sepertinya, justru malah ngebikin performance-nya itu jadi nggak begitu seimbang di beberapa title game ya. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Di Shadow of the Tomb Raider juga seperti itu. Lenovo Legion Slim 5 di sini unggul tapi hanya unggul 2 FPS dari Predator Helios Neo 16. Dan terakhir ialah Valorant. Untuk Valorant ini memang game yang cenderung CPU bound, dan karena Predator Helios Neon 16 itu menggunakan 13700HX yang secara spesifikasi memang di atasnya, jadi wajar kalau misalkan Predator Helios Neon 16 juga memiliki rata-rata FPS yang lebih tinggi pada game kompetitif seperti ini, karena dia punya turbo boost yang jauh lebih tinggi juga. Oke, kita masuk di bagian kesimpulan ya. Gue bakalan nyebutin dulu deh. Gue bakalan summary dulu kelebihan dari masing-masing laptop ini ya, yang ada kedua ini. Mulai dari Acer Predator Helios Neo 16 dulu. Kelebihan untuk si Predator Helios Neo 16 ini, dia tuh kemampuan multicore CPU-nya jauh lebih baik berkat jumlah core dan thread yang lebih banyak. Skenario heavy load seperti rendering dengan CPU lebih bisa diandalkan. Jadi kalau kalian ada fokusnya di situ, Predator Helios Neo 16 bisa jadi pertimbangan. I/O-nya juga lebih oke karena USB-C dari laptop ini udah mendukung Thunderbolt 4. Lebih lengkap lah jadinya jatuhnya. Sistem pendingin pada Predator Helios Neo 16 juga jauh lebih baik. Power bisa dijaga besar, pembagian dayanya juga cukup balance sehingga nggak berat sebelah untuk sistem pendingin dari si Predator Helios Neo 16 ini. Nggak maksa lah kesannya untuk coolingnya. Sementara untuk kelebihan dari Legion Slim 5, dia tuh punya webcam dengan resolusi lebih tinggi, yang berarti lebih bagus ya. Lalu kelebihannya lagi adalah kemampuan GPU dituning cukup tinggi, membuat laptop ini juga bisa unggul tipis di beberapa skenario jika kalian menjalankan game. Lalu apa aja yang harus diperhatikan dari kedua laptop ini? Kita lagi-lagi mulai dari Predator Helios Neo 16 dulu. Untuk laptop yang satu ini, memori bawaannya itu masih 16 GB DDR5 dan yang dipakai masih 4800 MHz. Jadi direkomendasikan untuk naikin ke 32 GB atau beli sekalian yang versi 32 GB-nya. Webcamnya masih 720p di kelas ini, padahal rata-rata laptop zaman sekarang udah dikasih 1080p dan bobot beserta dimensinya itu jauh lebih besar. Lalu kalau kita bicarain yang harus diperhatikan atau kekurangan dari si Lenovo Legion Slim 5, yaitu adalah kapasitas SSD yang cuma di 512 GB pada kelas ini. Memori bawaan juga masih sama-sama di 16 GB meski rating bawaan udah 5600 MHz. Direkomendasikan untuk naik ke 32 GB juga. Sistem pendinginnya dipaksa untuk push performance GPU, sehingga menunjukkan temperatur yang lebih tinggi dengan peningkatan performance yang nggak terlalu besar. Naik sih performance-nya di beberapa game juga lebih tinggi sedikit, tapi jadinya nggak terbayarkan karena kita harus membayar itu dengan temperatur yang jauh lebih tinggi. Bahkan junction temperaturnya itu udah cukup mengkhawatirkan di laptop ini.
Jadi kalau kalian kira-kira bakalan pilih yang mana? Kalau gue pribadi jujur aja harus pilih yang mana, karena laptop ini mau bagaimanapun laptop yang gede 16 inch. Kalau kita bicara bobot juga bobotnya selisihnya 200 gram, diangkat di dalam tas masih nggak terlalu berasa. Jadi kalau sebagai desktop replacement tentu gue bakalan consider untuk pilih si Predator Helios Neo 16 sih ketimbang si Lenovo Legion 5 Slim. Dan pertimbangan lainnya juga karena cooling dari Predator ternyata jauh lebih beres juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian pertimbangannya itu, oh ya udah gue nggak masalah, gue bisa kompromi dengan kekurangan-kekurangan dari si Lenovo Legion 5 Slim ini karena gue mau ngincer compactnya, monggo silakan. Coba tulis di kolom komentar kalian pilih yang mana ya. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.